Jadi kemarin tuh ada yang nyaranin gue buat rakit satu ini model kit dari Cina kayak gitu dengan nama Belu Air Combat gitu ya. Nah, dan dari situ akhirnya gue kenal satu figur ini. Oke, gue cukup tertarik kayak gitu ya dengan konsepnya yang dia tuh Gundam banget kayak gitu bentukannya. Mungkin dari Gundam Airstrike atau apa kayak gitu. Gue nggak begitu ngikutin Gundam, cuman ketika gue ngeliat ini tuh kayak nggak asing kayak gitu. Dan penampilan boxnya kayak gini dan ada satu hal yang cukup mengagetkan gue gitu. Satu hal yang cukup berbeda dari biasanya, apa itu, di bagian sini. Nah, dia tuh bukan lagi 15 tahun kayak gitu, tapi 18 tahun ke atas. Ini ada apanya nih dalamnya? Emang ada sesuatu yang kayak apa kayak gitu? Sampai 18 plus gitu. Biasanya 15 plus untuk model kit. Gue jujur aja gak begitu kenal gitu, bahkan kurang kenal gitu, gak kenal sama sekali malahan dengan Roblox animation gitu. Gambarnya baut, ada wortelnya. Jadi logonya tuh baut di wortel kayak gitu-gitu. Ini tingginya ada 23 cm dan ada alloy-nya, ada diecast-nya gitu ceritanya. Nah, kita buka aja seperti apa. Untuk kardusnya tuh kayak gini, modelnya kayak Gundam-Gundam ya HG kayak gitu, dan ini tipis banget, seriously tipis banget kardusnya. Jadi isinya seperti ini kayak gitu ya. Tumpuk, semua tumpuk, dan untuk paling atas tuh ada manual book sama si decalnya ini yang cukup banyak. Isinya banyak banget kayak gitu. Dia tuh ngingetin gue ke HG sih. Ini tuh sebenarnya ada penjelasannya dari tiap masing-masing item gitu mungkin ya. Cuman di sini tuh dalam bahasa-bahasa yang gue belum bisa pahami. Ya kayak gitulah, banyak banget penjelasannya, dan ini yang paling cukup bikin gue tuh agak wih kayak gitu. Jadi partnya itu ya, itu tajam banget tuh, lihat tuh detail-detail panel lainnya tuh tajam-tajam banget. Jadi untuk armor luarnya dan bagian dalamnya misalnya, nih, ini tajam banget tuh. Tembakannya misalnya, mungkin ini tembakannya ya, gue belum tahu, atau kakinya gitu. Ukirannya tuh banyak banget tuh. Macam yang ada di Yolopak soft skill kemarin yang bikin gue tuh sampai tantrum gitu ya. Untuk bagian itu gue kayak wih bagus loh gitu sih. Panelnya itu tegas banget. Gue paling suka tuh kit yang kayak gituan. Gue belum tahu ini rasa ngerakitnya kayak gimana. Harusnya sih enteng-enteng aja kayak SNA model kit misalnya gitu ya. Dan ini untuk clear partsnya itu ada dua. Ini sebenarnya sama, cuma beda varian warna aja. Dan ini untuk diecast-nya gila berat banget anjir. Ini loh maksud gua Yolopak ya. Yolopak tuh mikirnya kemana gitu. Harusnya tuh kayak gini, kalau mau diecast tuh dalemannya gitu, inner frame-nya tuh pakai alloy gitu, bukan di armornya. Ngapain, kocak banget emang. Dan ini untuk part-parts yang lain. Woi, oke, ini stand base-nya gede banget kayak gini, tapi nggak makan tempat, nggak begitu makan tempat kayak punya SNA misalnya yang gede banget, kotak lebar kayak gini, kayak gitu. Ini modelnya segitiga kayak gini ya, nggak begitu makan tempat. Ini untuk part besi-besiannya mungkin kayak gitu, yang bisa lah dicat dulu biar lebih ganteng. Ini juga sih, ini bakal gue cat dulu. Ini goldnya warnanya kayak rose gold gitu. Entah ini untuk bagian ya aksen-aksen doang mungkin. Oh, ada pilotnya juga bos. Wih, ini kali pertama nih. Plastik sih itu, cuma nangkring di wadah diecast aja. Jadi isinya kira-kira begitu semua. Gue nggak tahu ada parts yang kurang atau enggak, ada yang hilang atau enggak. Jadi semuanya harus dirakit dulu dan lanjut kita bahas. Oke, jadi begini bentukan akhirnya setelah terpasang juga backpacknya, aksesorisnya, pedang 2 di sampingnya kayak gitu. Juga decalnya sudah terpasang. Ya nggak maksimal sih karena memang ini gue kebut banget sih, gue kejar banget waktunya buat ngerakit karena gue pengen cepet-cepet selesai. Dan nyatanya model kit ini itu tuh partnya dikit banget gitu. Cuma di sini ada beberapa hal yang jadi keunggulan buat dia, tapi sebelum itu mungkin kita mesti pahami dulu bahwa apa sebenarnya yang dijual sama si brand ini melalui produk ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal Gundam gitu ya, kita tuh nggak cuma ngebahas soal kitnya, tapi ada story di baliknya. Terus kemudian yang Bandai jual itu sebenarnya bukan model kit, purely model kit gitu. Terlepas dari masalah teknisnya gitu, bahwa dia tuh ngejual kreativitas gitu, ngejual sesuatu yang imajinatif, bahwa dengan kit yang mereka punya itu disajiin bahan buat lu eksplorasi, bikin apa segala macem ya sesuai interpretasi lu. Dan dengan konsepsi yang kayak gitu, maka ya mereka ngasih bahan-bahan ya seperlunya aja gitu ya, gak yang dikasih gimmick-gimmick apa segala macem gitu untuk kit regulernya ya. Terlepas dari mereka tuh nyajiin yang
SP Bandai atau yang metal build tuh konteks yang lain kayak gitu. Nah, sementara ini, apa yang sebenarnya dia jual, kalau yang gue tangkap sejauh ini ya, maksudnya dari beberapa kit Cina yang gue ambil, yang gue pegang, terus kemudian gue rakit kayak gitu. Satu hal yang selalu ada di situ adalah mereka tuh ngejual produk doang gitu. Sebuah produk dengan teknologi. Nah, itu kaitannya ke sana. Jadi, dengan perpaduan plastik, diecast kayak gitu-gitu. Karena apa nilai yang bisa mereka jual selain dari material begitu ya. Makanya di figur ini misalnya itu tuh isinya tuh diecastnya gila-gilaan untuk inner frame-nya. Banyak banget diecastnya dari persendian-persendian apa segala macam. Dan seingat gua, kenapa gua ambil unit ini adalah karena diecastnya. Kenapa? Karena dengan diecast yang konsepnya kayak gitu, dia tuh solid banget. Dipegang kayak gini tuh pertama jelas berat, terus kemudian dia tuh kokoh banget tuh lihat. Kayak gitu-gitu. Itu kemungkinan yang gue inget gitu ya, kenapa gue ambil si Bailu ini. Karena dari bentuknya gue juga kurang suka gitu ya. Dari desainnya gue kurang serk kayak gitu. Karena dia tuh terlalu simpel untuk ukuran 1/100. Jadi kayak kit ini tuh ngingetin gue ke sensasi HG gitu-gitu. Pengalaman ngerakitnya tuh bener-bener kayak mirip-mirip HG, cuman di sini tuh ada diecastnya kayak gitu-gitu sih. Kemudian soal bahannya sendiri, bahwa di sini untuk plastiknya terutama, ini sih kayak ya plastik yang empuk ya, kayak snack kayak gitu-gitu. Kayaknya mereka sekarang udah punya standar plastiknya sendiri gitu, bahwa model kit Cina sekarang tuh ya plastiknya tuh standarnya kayak gitu, yang tebel, empuk, dipotong enak, di rakit snap-nya tuh enak gitu. Jadi nggak yang gigit banget, nggak yang mental, nggak yang lembek kayak gitu-gitulah. Itu yang terjadi juga dengan kit ini. Terus kemudian ngomongin soal desainnya, balik lagi gue kurang suka proporsinya. Gue ya biasa aja sih sebenarnya. Dia tuh konsepnya kayak Gundam banget. Gue nggak tahu ya perpaduan Gundam apa sama apa, atau Gundam apa di tweak jadi kayak gimana gitu ya. Maksudnya dengan bentuk kayak gini tuh inspirasinya dari Gundam apa? Silakan lo yang tahu langsung aja di komen biar gue tuh juga dapat insight baru gitu ya. Bahwa di sini ya gue ngelihatnya dia tuh robotan doang kayak gitu, dan value-nya ya dari materialnya sih kalau menurut gue kayak gitu, karena dari story-nya juga nggak ada. Terus kemudian dari sisi emosionalnya tuh nggak ada. Kalau Bandai dia ngejual ada sisi emosionalnya, kalau ini tuh belum ada. Mungkin karena memang universe-nya belum terbentuk kayak gitu ya. Ngomongin soal detailnya sendiri ya, ini apa adanya dari sono dengan detail yang kayak gini gitu ya, dengan gedung backpack yang cukup gede. Di situ ada sayapnya juga. Gue suka sih dengan konsep sayapnya kayak gitu ya, kayak Gundam apa sih. Tuh gue cukup suka dengan konsep sayap yang ada di atas itu, tapi untuk yang pelengkapnya di bawah-bawah ya udahlah kayak rame banget sih. Terus ngomongin soal pewarnaan, di sini gue suka dengan konsepnya yang ditawarin gitu, dengan basic putih, terus kemudian diimbangi dengan abu-abu, kayak monokrom banget ya gitu. Cuman di situ ada sedikit sentuhan gold, yang goldnya itu tuh redup gitu ya, bukan yang glare banget. Dan ya oke lah, masih ketemu gitu, meskipun agak kurang nyala sih menurut gue. Dan untuk perpaduan warna di sini ya masih bisa diterima lah, dengan decal-decalnya warna orange juga yang sesuai dengan aksesoris pedangnya kayak gitu. Ditambah dengan pedangnya yang kayak gini tuh modelnya tuh agak cukup bagus. Itu sih menurut pribadi gua aja. Kayak gitu. Dan untuk stikernya juga di sini tuh nggak yang aneh-aneh banget gitu ya. Dan untuk di pundaknya tulisan Bailunya masih nyambung, nggak kayak Ngeo kemarin itu yang hancur banget, nggak jelas banget. Terus kemudian untuk desain kepalanya di sini tuh gue no komplain, karena dia tuh konsepnya benar-benar futuristik banget, dengan bentukan yang seamless kayak gitu, simple banget juga. Cuman di sini ada masalah untuk bagian tanduknya yang dua ini tuh gampang banget lepas kayak gitu. Terpaksa mau nggak mau harus gue lem gitu biar nggak lepas-lepas mulu. Oke. Itu yang terjadi ketika backpack lu kegedean. Lanjut kita bahas soal aksesoris yang kita dapetin dari figur ini adalah jelas di bagian backpack kayak gini ya. Terus kemudian ada pedang dua di sini. Terus kemudian ada dua cannon juga gede banget kayak gini, panjang, dan ini bisa dijadiin pendek juga. Ini ada pucuknya tapi pucuknya patah kemarin gue coba buat copot. Dan ya pokoknya kayak gini bisa dipendekin, bisa dipanjangin dengan sambungan kayak gini. Ya kalau gue sih milih yang lebih panjang aja biar lebih greget. Terus kemudian ada satu stand base yang kali ini tuh bentuknya tuh nggak yang lebar makan tempat, dia bentuknya kayak gini. Dan ini tuh statis, nggak bisa dipanjangin, nggak bisa dipendekin lagi. Ini satu kelemahan yang menurut gua kurang enak gitu ya, dan butuh diperbaikin lagi untuk seri kedepannya. Dan di sini tuh modelnya yang tancapan dari
bokong kayak gitu dari bawah kayak gitu ya. Dan menurut gua konsep yang kayak gini tuh agak cukup rawan karena dia tuh ketika masuk gitu dilepasnya tuh agak susah juga. Maksudnya bisa gampang patah juga ini. Ini stand base yang minimalis banget dan kayak kurang kurang diperhatikan kayak gitu sih. Dari desainnya juga ya dia cuma inilah support buat dia berdiri kayak gitu doang. Oke, lanjut kita bahas ke figurin itu sendiri. Untuk ke bagian teknikalnya, di sini tuh ada beberapa hal yang menurut gue juga kurang diperhatikan gitu ya. Untuk pertama, bagian sini tuh gampang banget lepas, jadi joinnya di sini tuh kurang maksimal kayak gitu. Jadi kayak asal naruh doang. Ya di bagian dada juga gampang lepas kayak gitu. Selanjutnya untuk di bagian sini yang kaca-kaca kayak gini nih, yang bening-bening kayak gini juga gampang banget copot. Jadi ya ketika lu gerak-gerakin misalnya lu pose-pose ini itu bisa gampang hilang nih 3 buah di sini. Cuma di sini ada satu hal yang menurut gue tuh keren banget adalah di bagian warna orange-nya itu nyala banget gila. Itu padahal cuma part transparan doang tapi kelihatan ada lampunya gitu, nyala banget gitu. Entah gimana ceritanya tapi dia tuh benar-benar kelihatan nyala. Padahal nggak ada lampu-lampu apapun kayak gitu, nggak ada LED-nya tapi kelihatan nyala banget tuh. Dan di dalamnya ada pilotnya tapi gua nggak ngerti cara ngaksesnya kayak gimana, jadi lupain aja lah ya. Dan pilotnya juga ya cuma sekedar ada kayak gitu doang. Dan ini kali pertama gue dapetin kit Cina yang ada pilotnya kayak gitu, macam-macam Gundam kayak gitulah. Lanjut kita bahas ke artikulasinya, bahwa di sini tuh ada satu hal yang menurut gue cukup aneh. Untuk bagian join di lehernya dia tuh konsepnya kayak gitu, jadi bisa di extend kayak gitu. Dan ini sih dampaknya memang bagus untuk nunduknya, untuk geraknya kayak gitu, untuk dongaknya kayak gitu tuh bisa luas banget. Cuman agak aneh gitu, lehernya terlalu kecil di situ. Terus kemudian di bagian sini bukaan untuk tembakannya ya, shoulder padnya di sini tuh bisa naik turun biasa kayak gitu. Terus kemudian buka tutup ya umumnya ya, dan ini range-nya tuh gila-gilaan luas banget kayak gitu. Kemudian untuk butterfly join jelas punya, kit sekarang mana sih yang nggak punya, itu aneh banget gitu ya. Terus kemudian di bagian sayapnya di sini juga bisa digerakin juga. Lanjut di bagian tangannya tuh bisa seluas itu karena keteknya juga ikut bergerak kayak gitu ya, leluasa gitu ya untuk bergerak, dan tangannya bisa setinggi itu. Kemudian di sini ada puter-puter juga, dan untuk sikunya dia juga serapat ini, gila ini rapat banget ya kan, bisa sampai nempel kayak gitu. Dan joinnya tuh enak banget karena dia tuh dari ini kan diecast, jadi lebih solid kayak gitu, nggak gampang oblak juga. Terus kemudian untuk tangannya ya biasa lah ya, ball joint muter-muter pada umumnya kayak gitu. Kemudian untuk torsonya di sini tuh leluasa juga, dia tuh bisa miring-miring dengan leluasa gitu ya. Terus kemudian di sini tuh ada model-model piston kayak gini nih. Misalnya ketika kita gerakin lengannya di situ tuh ada piston yang bergerak kayak gitu. Terus kemudian untuk dongak ke belakang misalnya itu nggak ada gitu ya. Sementara untuk membungkuk dia tuh modelnya kayak gitu, dan langsung ada gap di bagian situ gitu ya. Cuman ditutupin dengan panel yang ini kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak gitulah. Bagian sini tuh kayak kurang enak karena dia tuh gampang nunduk kayak gitu, gampang membungkuk kayak gitu. Lanjut untuk bagian sempaknya di sini tuh bisa digerakin semua kecuali titiknya nggak bisa. Terus kemudian untuk belakangnya juga pakainya yang ada di backpack juga kayak gini. Dan di sini tuh ada panel senjata yang bisa diputar-putar juga untuk naruh pedangnya. Kemudian untuk kakinya di sini tuh bisa ditarik ke bawah. Nah kayak gitu, modelnya kayak yang punya Transformer saat ini lah ya. Jadi modelnya luas banget kayak gitu, tapi dia bakal nyisain gap juga begitu. Dan dia pakainya besi ya, sorry, dia pakainya logam di bagian situ, bukan besi ya, sorry. Naiknya tuh segitu ke belakang, segitu tinggi, dan untuk splitnya pakai mentok segitu. Ini untuk figur gue mentok segini, dan gue udah males buat maksain lagi. Terus kemudian untuk dengkulnya balik lagi di sini, pahanya tuh bisa bergerak, itu nilai plus buat gue karena gue selalu suka dengan figur yang pahanya tuh bisa bergerak kayak gitu, jadi lebih nambah seksi aja. Kemudian ini tuh rapetnya juga serapat ini, rapet banget gitu ya, bisa nekuknya segitu. Dan bagian sini juga ikut bergerak untuk bagian dengkulnya, jadi nambah seksi juga. Kemudian di sini ada panelnya juga untuk nutupin si kaki bawahnya. Selanjutnya ada di bagian sini, dan tidak ada toe artikulasi di bagian depan, jadi cuma di bagian sini aja gerakannya. Kemudian miring-miring tentu aja bisa, dan muter-muter seperti itu. Dan nilai plus dari artikulasi di figur ini adalah dia tuh solid banget karena semua sendinya terbuat dari logam, metal kayak gitu ya. Jadi begitu
hal yang kita dapetin dari figur ini dengan ukuran yang cukup gede 1/100 gitu ya, karena memang dia tuh masuk ke marketnya Gundam 1/100 atau MG. Cuman secara jumlah partnya dan gede-gedenya kayak gitu untuk part-partnya itu ya menurut gue sih ini kualitasnya tuh HG kayak gitu sih. Sensasi ngerakitnya tuh HG banget, bukan yang MG yang biasanya tuh perintilannya tuh banyak banget dan kecil-kecil. Dengan harga yang benar-benar murah bahkan di bawah MG yang reguler kayak gitu. Karena dengan figur segede ini, sekokoh ini kayak gitu ya, dia cuma dijual di harga 600-700an kayak gitu, di bawah sejuta, yang bagi kebanyakan orang mungkin ini worth it dan perlu dicoba atau layak untuk dicoba. Yang kalau menurut gue sendiri ya bolehlah dicoba gitu ya, karena memang ini nawarin sesuatu yang seru juga buat dirakit, di custom kalau misalnya mau secara keseluruhan gitu. Itu tuh nggak ngasih pengalaman yang bener-bener emosional gitu, nggak ada nilai emosionalnya yang dikasih sama produk ini atau figur ini kayak gitu-gitu. Itu yang gue tangkap dari si Bailu ini, apalagi dengan nama Bailu yang terlalu kurang masuk gitu sebagai nama robot. RX ke MX ke kayak gitu-gitu loh, namanya tuh harus yang kode-kode number gitu biar kelihatannya tuh lebih mecha gitu, jangan Bailu. Apa Bailu? Ya balik lagi, rate gue 6/10 untuk figur ini, dan ketika misalnya ada informasi yang kurang gue sebutin di sini, silahkan tambahin aja di komentar. Dan buat lu yang lagi nyari ya silahkan cari aja, ini enak kok buat dirakit tuh, gampang juga, nggak banyak waktu yang dihabisin untuk ngerakit ini. Gue ngerakit berapa jam doang gitu, nggak yang bikin mumet ruwet kayak gitu. Cuman ada beberapa part yang memang gampang copot atau kurang enak, ya nggak begitu bermasalah sih. Dan apalagi figur-figur kayak gini, balik lagi gue bilang bukan untuk dimain-mainin gitu kan, apalagi ini tuh 18 plus bos, bukan 15 plus lagi. Ini bukan untuk diperanin, berantemin kayak enggak gitu konsepnya. Jadi kayaknya sampai di sini aja untuk bahasan gue soal Bailu ini, mokit Cina baru dengan konsep warna yang simple, desain yang simple juga, sekelas HG tapi ukuran MG kayak gitu-gitulah. Oke, gitu aja dari gue. Bye.